Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dwi Intan Puji Masyarah. I'm student of English department at UNZA. Okay, in this video, I would like to show you how to implement one of the methods in teaching English. It is a grammar translation method or GTM. Okay, let's start to continue to the implementations in the classroom. Hello everybody, how are you today? I hope all of you are doing well. Okay, in this meeting, I would like to teach you about grammar by using narrative text. Jadi di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kalian mengenai struktur bahasa dengan menggunakan sebuah teks naratif. Oke, sebelumnya teks naratif adalah suatu teks yang menceritakan alur kejadian suatu peristiwa secara kronologis dan saling terhubung. Jenis teks ini biasanya bersifat imajinatif, and the goal of this text is to entertain the readers. Dan tujuan teks naratif adalah untuk menghibur para pembacanya. You have understood what is the narrative text, and now for the title of the narrative text is The Hen with the Silver Egg. Okay, everybody can open your book and read it together. The Hen with the Silver Egg. One day in an Arabian city, a woman went to market and bought a beautiful hen. A few days later, to her surprise, the hen that she bought laid a silver egg. If the hen could be persuaded to lay more than one egg each day, the woman was sure she would never have to work again. So the woman decided to make the hen eat more so that it could lay more eggs. But the only result was that the hen died of indigestion and didn't lay more eggs at all. Okay, thank you everybody. You read it well. Good job. Excellent. Okay, now I want to ask you a question. Who knows the meaning of the title from the text? Yeah, come on guys, you can speak up. Yeah, Rina, go ahead. Yeah, good. Jadi arti dari judul teks naratif di sini adalah ayam dengan telur perak. Oke, jadi dengan menggunakan teks naratif, kita bisa mengidentifikasi struktur bahasa dari teks tersebut. By using the narrative text, we can identify the grammar used in the text. Normally, in the narrative text, use a simple past tense. Jadi biasanya di dalam naratif teks itu menggunakan simple past tense, di mana simple past tense itu adalah menyatakan suatu kejadian yang telah lampau, atau ciri-cirinya dengan menggunakan verb to. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengidentifikasi struktur bahasa dari teks naratif ini. Contohnya pada kalimat a woman went to the market. A woman itu merupakan subjek. Went itu merupakan bentuk kata kerja kedua dari go atau pergi. The market di sini menjadi objek yang dituju oleh dari si subjek. Jadi rumus simple past tense yaitu adalah subjek, verb to, and object. Oke, contoh lain dari kalimat simple past tense di dalam teks ini yaitu the hen died. Died di sini merupakan bentuk kata kerja kedua dari kata die atau mati. Yang kedua, the woman decided. Decided di sini artinya adalah memutuskan, di mana ini merupakan bentuk kata kerja kedua dari kata decide.
could, yaitu bisa. Itu merupakan bentuk kata kerja kedua dari can. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menerjemahkan dari teks naratif yang telah kita baca ke dalam bahasa sehari-hari kita. One day, in an Arabian city, a woman went to the market and bought a beautiful hen. Oke, ada yang tahu artinya apa? Oke, yes, Riri, come on. Good. Jadi artinya adalah suatu hari di sebuah kota di Arab, seorang wanita pergi ke pasar dan membeli seekor ayam yang cantik. Okay, next. A few days later, to her surprise, the hen she bought laid a silver egg. Jadi, beberapa hari kemudian, secara mengejutkan, ayam yang dibeli perempuan tadi menghasilkan telur perak. If the hen could only be persuaded to lay more than one egg each day, the woman was sure she would never have to walk again. Jika ayam itu bisa menghasilkan lebih dari satu telur dalam setiap harinya, perempuan tersebut yakin bahwa dia tidak perlu untuk bekerja kembali. Okay, next. So the woman decided to make the hen eat more. Jadi wanita tersebut memutuskan untuk memberi makan lebih kepada ayamnya. So that it could lay more eggs. Jadi itu bisa menghasilkan telur yang lebih banyak. But the only result was that the hen died of indigestion and didn't lay more eggs at all. Tetapi hasilnya adalah ayam tersebut mati dikarenakan gangguan pada saluran pencernaannya dan tidak dapat menghasilkan telur kembali. Jadi pesan dari teks ini adalah kita tidak boleh tamak. Okay, everybody have understood? Okay, good job guys. Okay guys, apakah kalian sudah memahami dari arti kalimat teks naratif yang telah kita baca tadi? Yes, good. Okay, because the time is run out, dikarenakan waktu kita telah habis, I want to close this meeting. Jadi saya akan menutup pertemuan kali ini. I hope apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.